Selamat malam, Bapak Ibu yang terkasih, rekan-rekan muda, teman-teman sekalian, dan anak-anak yang kasih Tuhan. Selamat malam dan berkah dalam. Hari ini kita akan mendengarkan sedikit renungan atau homili dari saya pribadi, mahasiswa Depekat, dengan tema bacaan yaitu Matius bab 1 ayat 18 sampai 24. Kisahnya sangat singkat dan peran dari Stefanus ini sangat berperan sekali dari bacaan Matius 1 18 sampai 24. Bagaimana peran Stefanus yaitu memberi dampak bagi umat yang lain bahwa ia sangat percaya kepada Tuhan kita. Kemudian iman yang dibawa Stefanus itu adalah karunia Tuhan, di mana dalam dirinya itu ada roh, yaitu yang mengadakan mujizat. Nah, tetapi dari propaganda manusia menyebabkan iri, dengki kepada Stefanus sendiri. Nah, secara tidak langsung ada cuitan-cuitan atau orang-orang di sekitar Stefanus. Kemudian Stefanus diberi ganjaran oleh pengadilan Mahkamah Agung. Nah, tetapi hal ini tidak dibiarkan oleh anugerah Tuhan. Ini yang sangat luar biasa, Bapak Ibu dan Tuhan-Tuhan terkasih, bahwa Stefanus yang ingin diadili, kemudian para hakim atau Mahkamah Agung dan orang-orang di sekitar itu menganggap bahwa di muka Stefanus ada muka malaikat yang diterangi oleh Roh Allah sendiri. Nah, dalam harian ini Bapak Ibu dan teman-teman terkasih, bahwa relevansi yaitu yang dilihat oleh Stefanus sendiri adalah bentuk kerendahan hati Stefanus. Bagaimana dia itu saat posisi kita tertekan, saat manusia posisi tertekan, itu Tuhan pasti memiliki pertolongan pada diri kita, seperti Stefanus. Peristiwa Allah yang hadir dalam pertolongan itu membawa mujizat dari Stefanus dengan pertolongan yang tepat, bagaimana di dalam situasi terpojokkan, terpuruk, dan para orang-orang sekitar menganggap bahwa Stefanus itu adalah orang yang tidak baik, tidak benar. Maka pertolongan Tuhan akan selalu hadir pada tepat waktunya, pada tempat dan waktu yang tepat. Esensi bahwa ini menghasilkan bahwa orang-orang di sekitar Stefanus ketika bahwa iman mereka itu berubah setelah melihat ada rupa malaikat di hadapannya. Maka dalam hal ini bisa dikatakan bahwa mereka baru melihat dulu, baru percaya kepada kasih Allah. Kemudian Stefanus sendiri dengan kerendahan hati dan mungkin gugup untuk mengatakan bahwa semua yang ingin ia buat adalah karya Allah sendiri yang berperan dalam dirinya, maka Stefanus memiliki kerendahan hati. Dia tidak ingin mengungkapkan bahwa semua ini adalah yang berperan adalah Allah sendiri. Maka Stefanus cenderung belum berani menampakkan Allah dalam dirinya atau kebenaran Allah yang sesungguhnya. Kalau kita simak dalam bacaan tadi, pakaian atau yang dipakai dalam dirinya untuk membuat manusia lain agar percaya kepada Allah sendiri. Apakah dia tidak berani mengatakan yang sebenarnya atau kurang percaya diri? Nah, dari Stefanus ini, teman-teman Bapak Ibu, kita belajar bahwa kita mengungkapkan kebenaran itu memang sangat susah. Apalagi kita itu memiliki pilihan untuk mengatakan benar atau tidak. Maka dalam hal ini mari kita belajar dengan Stefanus bahwa ada korelasi atau relevansi dengan manusia. Nah, pemaknaan ini bisa dikaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari, bahwa banyak hal yang kita jumpai, khususnya keberanian kita untuk mengungkapkan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan dalam kehidupan kita sebagai manusia yang sosial atau membutuhkan orang lain. Tugas
Pesan ini mengandaikan atau mengatakan bahwa memang kebenaran itu memiliki resiko Bapak Ibu dan teman-teman. Tetapi kembalikan diri, apakah kita mau mengikuti jalan Tuhan atau tidak. Jalan Tuhan pasti mengungkapkan tentang kebenaran. Tetapi kita memiliki dua arah, ada dua pilihan. Kita mengikuti arah Tuhan atau kita menolak arah Tuhan. Itu kembali kita berpacu pada pengalaman Stefanus sendiri. Apakah kita bisa mengikuti arah Tuhan atau tidak. Keterpurukan manusia atau seseorang memang membawa dampak bagi kita sebagai manusia yang kurang sempurna, bahwa kita akan mengalami stres atau kita dijauhi oleh orang-orang. Maka bagaimana kita sebagai manusia yang serba kekurangan ini, kita mau mengandalkan siapa? Kita mau berpacu kepada siapa? Maka dalam hal ini kita bisa mengatakan bahwa Tuhan Allah itu selalu hadir apapun dalam kondisinya, kemudian keterpurukan kita. Maka jangan takut untuk kita mengatakan sesuatu yang benar, Bapak Ibu dan teman-teman. Memang itu ada resiko, tetapi situasi yang kita rasakan itu mungkin sedikit dari kita mengatakan sesuatu yang benar, daripada kita mengatakan sesuatu yang salah. Tetapi hati kita atau situasi hati kita, tempat kita, waktu kita itu mungkin tidak bisa tenang, dalam arti kita pasti dipojokkan, bukan karena seseorang tetapi karena waktu. Maka harapan kita dalam kita renungan pada malam hari ini, kita dituntut untuk kita bisa berani memperjuangkan kebenaran, rela berkorban bagi kesejahteraan, keadilan, memperjuangkan kodrat martabat manusia. Itu 4 pesan yang ingin kita sampaikan, kita renungkan, bahwa kita berani mengatakan sesuatu yang benar. Kita bertolak ukur dengan kesejahteraan manusia. Yang kedua adalah memperjuangkan kebenaran, memperjuangkan keadilan. Bagaimana peran Stefanus ini memperjuangkan untuk karya penyelamatan Allah sendiri, karya kebenaran, karya kasih. Maka yang keempat adalah keadilan, khususnya dalam martabat manusia. Kita sebagai manusia sosial pasti menginginkan bahwa ada sesuatu kehormatan dari manusia tersendiri, yaitu martabat, kodrat, dan jiwa kita adalah jiwa manusia, yaitu jiwa yang paling sempurna dari keseluruhan makhluk hidup di dunia. Maka itu 4 poin inilah dan kita harus perjuangkan. Kita menginspirasi Yesus sebagai teladan kita. Untuk apa? Untuk kita mengikuti Yesus ke dalam jalan yang benar. Kita harus berani. Bapak Ibu dan teman-teman terkasih, kaum muda, 4 poin tadi, berani memperjuangkan kebenaran, rela berkorban, dan keadilan, memperjuangkan kodrat manusia, itu kita rangkum, kita bungkus menjadi satu untuk berani berkata yang benar. Maka Bapak Ibu dan teman-teman terkasih, memang kebenaran adalah sesuatu yang sulit untuk dikatakan. Kita menginspirasi Yesus, bagaimana dia mewartakan semua kerajaan Allah, mewartakan kasih, itu adalah semua kebenaran. Tetapi dia tetap ditolak, tetap dia diusir, ada beberapa yang tidak percaya. Itu adalah pilihan manusia, Bapak Ibu dan teman-teman terkasih. Tetapi satu arah, yaitu kita menginspirasi Yesus. Kita harus berani berkata yang benar, walaupun itu ada sesuatu risiko yang kita alami. Itu sifatnya hanya sebentar. Bila mana bahwa tujuan yang bisa terlaksana, yaitu menyejahterakan manusia sebagai manusia yang bermartabat di hadapan Tuhan sendiri, khususnya di hadapan manusia. Kita saling mengasihi, kita saling menghormati, dan kita saling bekerja sama untuk membangun dunia sebagai cinta kasih. Bapak Ibu dan teman-teman, itulah pesan dari homili yang landasannya terdapat pada Matius 1:18 sampai ayat
19 sampai 24, maka pesan yang saya ingin katakan bahwa berani berkata benar. Berani berkata benar itu memiliki 4 tujuan: rela berkorban, perjuangan kebenaran, dan yang terakhir keadilan, memperjuangkan kodrat martabat manusia. Sekian Bapak Ibu, semoga renungan ini bisa membawa kita untuk berperilaku yang benar, dan kita tetap menginspirasi Yesus, bagaimana Yesus mewatakan kerajaan Allah dengan bertolak ukur pada kebenaran kasih, yaitu dengan sabda Allah. Untuk itu, mari kita bersama-sama membangun, menciptakan dengan keadaan yang rukun dan bermartabat, moralitas, etika. Kita menginspirasi Yesus, dan yang terakhir, jangan lupa berkata yang benar. Terima kasih. Selamat malam, Tuhan memberkati dan berkah.